Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman di channel Math Solution. Dalam pembahasan soal ini saya akan membahas soal fungsi kuadrat ya. Ini merupakan soal latihan untuk persiapan UTBK juga salah satunya ya. Oke, langsung saja soal yang saya bahas sekarang nomor 11 teman-teman. Oke, ini bentuk soalnya. Nah, ini soal SNMPTN tahun 2011 ya. Oke, jika grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c ya, dengan titik puncak 5, min 4, memotong sumbu x positif dan sumbu y negatif. Oke, kita coba bagaimana cara pembahasannya. Jawab. Nah, di sini fungsinya dulu mungkin saya tulis dulu fx sama dengan ya suatu fungsi kuadratnya ya ax kuadrat tambah bx tambah c. Ini kan bentuk umum dari fungsi kuadrat ya. Katanya memiliki puncak. Jadi kalau puncaknya diketahui ya, yaitu 5, minus 4, maka rumus fungsi kuadratnya ya, rumus fx-nya yaitu ya biasanya sih pakai y ya, bukan fx. Tapi sama ya sih sebenarnya. Oke, y sama dengan ya a dalam kurung x dikurangi xp. Ya, dimana xp itu puncaknya teman-teman, kuadrat ditambah dengan yp. Nah, ini suatu rumus fungsinya teman-teman. Nah, kalau kita mau gambarkan bagaimana bentuk fungsi kuadratnya, apa bentuk kurvanya, karena di sini katanya puncaknya 5, min 4. Ya, mungkin sedikit saya gambarkan dulu ya, bagaimana model kurvanya itu teman-teman, gitu. Ya, kalau misalnya di sini anggap di sini 1 ya, min 1. Kalau misalnya anggap di sini minus 2, kemudian di sini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, ini min 1, ini min 2, ini min 3, ini min 4, nah dan seterusnya. Katanya puncaknya itu min 5, min 4, berarti positif 5, ini masih ke sana ya. Iya, positif 5 sama negatif 4, berarti sekitar di sini nih. Oke, nah langkah selanjutnya, diketahui lagi di soal bahwa memotong sumbu x positif. Nah, kalau dilihat dari kurva, itu tidak mungkin model kurvanya gini teman-teman. Ya, nggak mungkin ya. Nah, model kurvanya itu berbentuk lari ke atas teman-teman. Nah, lari ke atas begini. Ya, dan memotong sumbu y negatif. Ya, kita nggak tahu memotong sumbu y-nya di negatif berapa ya. Nah, mungkin begini. Ya, oke seperti ini teman-teman. Ya, mungkin kurvanya terlalu jelek ya. Oke, mungkin seperti ini. Nah, kalau kita lihat saja ini teman-teman, bahwa nilai A-nya itu pasti dia lebih besar dari 0. Ya, karena kan kurvanya lari ke atas. Sedangkan nilai C-nya karena dia memotong di sumbu Y negatif, ya pasti C-nya itu kurang dari 0. Oke. Nah, paham ya teman-teman? Ketika saya ambil nilai ya atau saya jumlahkan ya, ketika A-nya lebih besar 0 artinya A-nya positif nih. Ya, kalau A-nya positif, kemudian C-nya yang negatif, C-nya adalah negatif, karena kan kurang dari 0. Nah, sekarang saya jumlah nih sesuai dengan yang di opsi ya. Opsi A. Kalau A kurang C, berarti kalau A ya A ini maksudnya oke, A kecil. Ya, A dikurang C. Apakah dia lebih besar 0? Oke, logikanya gini. A-nya positif nih. Dikurangi dengan C-nya kan negatif. Nah, ini kan kalau dikurangi dia jadi positif teman-teman. Yang artinya hasilnya adalah positif dan positif lebih besar 0. Oke, bisa saja benar. Kemudian yang B. B-nya adalah A ditambah C kurang dari 0. Nah, sekarang A-nya kan positif nih, berarti positif.
tambah dengan negatif. Apakah benar kurang dari 0? Nah, ini tidak sesuai teman-teman, karena ini jadinya positif, yang ini jadinya kalau dikurangkan negatif. Nah, gitu teman-teman. Nah, kita nggak tahu nih nilai A-nya kan harus dicari dulu. Ya, sedangkan nilai C-nya itu mungkin juga jelas dia negatif, tapi kita nggak tahu. Siapa tahu nilai A-nya lebih besar daripada nilai C, ataukah nilai C-nya yang lebih besar dari nilai A. Nah, ini tidak bisa gitu teman-teman. Nah, sekarang A tambah C sama dengan 0. Kan nggak mungkin juga ya. Salah. A tambah C lebih besar 0. Ya, belum tentu juga. Ya, salah. A kurang C lebih kecil 0. Ah, sekarang kalau A lebih kecil, tadi C-nya itu salah tadi ya teman-teman. D-nya juga sudah salah. Nah, sekarang yang E. Kalau A kurang C, dia katanya lebih kecil 0, A-nya kan positif. Kemudian dikurangi C-nya kan negatif. Berarti ini kan pasti positif nih. Nah, harusnya ini adalah lebih besar 0 atau positif. Kan nggak mungkin positif lebih kecil 0. Kan gitu kan, nggak mungkin. Jawaban yang tepat adalah alfa. Gitu ya teman-teman. Nah, ini sepertinya hanya main logika ya. Ya, main koefisiennya dari si X ini. Dan mainnya si C. Oke, seperti itu pembahasannya teman-teman. Jawabannya adalah alfa. Kita lanjut. Mungkin yang saya bahas nomor 12 sekarang lagi. Ya, nomor 12-nya teman-teman. Wah, ini soal SNPTN tahun 2011. Nah, sekarang kita cek nih. Gambar di bawah ini merupakan grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Pernyataan yang benar adalah. Oke. Nah, cara penentuannya untuk nilai A, B, C-nya teman-teman, ada triknya ya. Oke, dari fungsinya kan katanya, apa dia itu? Coba saya ulangi dulu gini. Fungsinya adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Perhatikan di sini kurvanya teman-teman. Dia kan lari ke atas ya. Yang artinya pasti A-nya lebih besar 0. Terbuka ke atas. Kurvanya maksudnya ya. Terbuka ke atas. Nah, sekarang penentuan nilai B-nya. Penentuan nilai B-nya adalah lihat sumbu simetrinya di sini teman-teman. Nilai X-nya atau X0-nya, sumbu simetri atau titik puncak di titik X ini, yaitu kan dia positif. Rumusnya dia X0, mungkin saya di sini saya hapus dulu. X0 itu rumusnya adalah min B per A. Ya, bukan min B per A, tapi min B per 2A. Oke. Ya, kalau min B per 2A, X0-nya adalah positif. Berarti saya tulis aja nih, positif. Kita nggak tahu nilainya berapa, yang jelas dia positif. Kemudian nilai A-nya di sini tadi adalah positif. Karena kan dia lebih besar 0. Ya, berarti A-nya positif, berarti negatif B dibagi dengan A. 2 kan positif ya, positif kali positif kan positif. Oke, positif. Nah, nilai B-nya ini dia harus negatif teman-teman. Karena negatif kali negatif, positif. Positif bagi positif, hasilnya positif. Gitu. Artinya kalau B-nya negatif, maka harus kurang dari 0. Oke ya, seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang langkah selanjutnya untuk penentuan nilai C. Nah, untuk C teman-teman, ini kita lihat di grafik itu, dia memotong di sumbu Y, ya, dia positif. Ya. Nah, kalau sumbu Y ini memotong di sumbu Y positif, maka nilai X-nya adalah 0. Ketika saya ganti 0 ya, di kurva itu berarti Y sama dengan ya 0 kuadrat ditambah dengan B kali 0 ditambah C. Maka nilai Y-nya berapa? Atau nilai Y-nya itu apa sih, dia positif atau negatif? Ya pokoknya pasti di sini kan berada di daerah positif ya. Teman-teman, kita nggak tahu positifnya positif berapa gitu ya. Oke, berarti ini kan C nih. Nah, karena Y-nya positif, maka nilai C-nya adalah positif. Berarti C sama dengan, berarti nilai C-nya adalah lebih besar dari 0.
Oke, seperti itu teman-teman. Nah, oke, kita dapatkan nih, tapi saya tulis ulang dulu ya. A lebih besar 0, B lebih kecil 0, C lebih besar 0. Oke, sekarang kita uji opsi. Opsi A. A kali B lebih besar 0. Nah, sekarang kita cek. Kalau ini kali ini kan hasilnya negatif ya. Positif kali negatif, dia hasilnya adalah negatif. Berarti negatif. Apakah negatif itu lebih besar 0? Kan nggak mungkin. Kemudian, ini sudah salah pokoknya ya. Yang B. Yang B saya lihat saja ya bahwa kalau lebih besar 0 itu yang A kali B-nya pasti salah. Berarti ini juga salah. Oke, kemungkinan ini benar, ini benar, ini benar. Sekarang uji lagi yang ini teman-teman. Saya uji bagian B, A kurang B. Oke, kalau positif, saya kurangi dengan negatif, gitu kan. Kemudian tambah dengan positif ya, karena C-nya kan lebih besar 0. Ditambah dengan positif, apakah benar lebih besar 0? Oke, ini kan jadinya positif teman-teman ya. Oke, ini positif, kemudian positif, kemudian positif, dan positif. Dan hasilnya lebih besar 0. Nah, ini benar ya, kemungkinan bisa benar. C. C-nya A kurang B kan nggak mungkin ya, negatif. Oke, salah. Yang error, ya tidak mungkin sama dengan 0 ya. Ya, karena pasti positif semua nih, maka ini juga salah. Maka jawaban tepat adalah bravo. Ya, begitu ya teman-teman. Ini sudah kelihatan ya. Oke, kita lanjut. Nomor 13, mungkin yang saya bahas 3 nomor saja dulu teman-teman ya. Nah, ini soal SPMB, Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru di tahun 2007. Ini mungkin sudah lama sekali ya soal ini ya. Tapi nggak apa-apa lah sebagai kita bahan belajarnya. Oke. Fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah X tambah A. Definit negatif untuk konstanta A yang memenuhi. Oke, jadi yang ditanyakan adalah nilai A-nya ya. Katanya definit negatif. Oke, definit negatif. Oke, kita coba jawab. Nah, langkah pertama, mungkin saya tulis dulu kurvanya Y sama dengan ya AX kuadrat ditambah dengan X ditambah A. Untuk definit positif, negatif. Untuk definit negatif, ya, nilai A-nya itu teman-teman harus kurang dari 0. Ini suatu syarat ya untuk menentukan definit negatif. Oke, dia harus kurang dari 0. Kemudian ada lagi syarat diskriminannya. Ya, diskriminan ya, itu dia harus kurang dari 0 teman-teman. Ya, rumus diskriminan teman-teman sudah hafal ya, nilainya kan B kuadrat kurang 4AC. Dia harus lebih kecil 0. Oke, kemudian kita sederhanakan. Jadinya saya ambil yang ini ya, diskriminannya. Oke, jadi diskriminannya B kuadrat, berarti B-nya 1, berarti 1 kuadrat dikurangi 4 kali A. A-nya adalah A itu, C-nya adalah A lagi. Ya, lebih kecil 0. Berarti ini 1 kurang 4A kuadrat, lebih kecil 0. Ya, saya faktorkan. Ini jadinya 1 kurang 2A, kemudian kuadratkan. Lebih kecil 0. Oke, ini faktornya adalah 1 ditambah, saya cek dulu, 1 ditambah 2A. Ya, 1 ditambah 2A dan 1 dikurangi 2A. Oke, lebih kecil 0. Nah, langkah selanjutnya saya ambil pembuat 0 di sini untuk nilai A-nya adalah negatif 1/2. Yang ini A-nya positif 1/2. Oke, saya ambil batas. Kemudian di sini 0, ini min 1/2, di sini 1/2. Oke, kasih ke atas sedikit. Nah, saya uji 0. Kalau saya ganti X-nya 0, A-nya 0, positif enggak? Di sini positif. Ini positif, maka ini positif gitu ya. Nah, selang-seling di sini pasti negatif, ini pasti negatif.
karena di tanda pertidaksamaan lebih kecil, maka arsidanya adalah yang ini dan yang ini. Oke. Kemudian kita ambil lagi gini nih. Syaratnya tadi untuk A-nya kan kurang dari 0 nih, yang ini nih. Maka saya gabungkan saja dengan yang ini. Ya, saya gabungkan dengan yang ini nih. Maka hasil daerahnya ini adalah ini. Maka arsidan yang memenuhi, ya, ini yang memenuhi. Ini tidak memenuhi teman-teman. Ya, karena nilai A-nya harus lebih kecil dari 0. Jadi nilai A-nya yang tepat adalah lebih kecil min 1/2. Jawabannya error. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi saya akhiri mungkin teman-teman. Sampai di sini saja dulu pembahasan kita. Jangan lupa standby terus di channel saya teman-teman. Ya, untuk pembahasan video updatean selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.